Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar dahsyat. Ya, baik. Bagaimana semuanya? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Duduknya sudah nyaman? Siap. Ya, layarnya terlihat jelas ya? Iya. Masih kurang fokus ya? Oke, suaranya terdengar sampai belakang? Baik, sebelum itu mari kita awali ya aktivitas kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Baik, kita akan absen dulu ya. Saudara akan memeriksa dulu kehadiran hari ini ya. Agnia hadir? Agnia hadir. Aira? Hadir. Aldinita? Cantika? Deana? Jikra? Falisa? Gania? Ishika? Nabila? Nadifa? Najma? Nazelia? Nirwana? Oh ini ya. Nova? Queen Syahilwa? Queen Saisnaini? Izin? Oh izin. Radisa? Revi? Saskia? Sifwa? Wafi? Wafi kemana? Humaira? Ya baik, alhamdulillah sini hanya 2 orang ya yang tidak hadir, yang satu izin, yang satu sakit. Mudah-mudahan yang izin dimudahkan urusannya ya, yang sakit mungkin mudah-mudahan segera disembuhkan ya. Nah sebelumnya ada aturan ya untuk di pembelajaran hari ini. Yang pertama harus selalu mengikuti pembelajaran dengan baik dan selalu tersenyum ya. Jadi silahkan yang hari ini masih belum senyum, silahkan senyum dulu mana? Iya. Oke, kemudian hari ini kita menggunakan handphone ya untuk belajar. Jadi silahkan gunakan handphone untuk ya sesuai kebutuhan ya. Tidak digunakan untuk selain kebutuhan belajar ya. Kemudian selanjutnya juga hari ini kita akan melakukan percobaan. Jadi silakan gunakan alat-alat lab dengan hati-hati dan diganti ya kalau misalnya terjadi kerusakan karena kelalaian ketika kalian menggunakannya ya. Kemudian senantiasa melaksanakan 7 komitmen azkiyah ya. Kemudian mengerjakan LKPD dengan tepat waktu dan aktif saat menjawab saat pembelajaran. Nah, ini masih evaluasi yang kemarin, pertemuan kemarin juga masih banyak yang diam ya. Disilakan untuk lebih aktif menjawab ya. Baik, kita akan lanjutkan ya untuk materi hari ini. Itu masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Pemuaian ya. Nah, pemuaian itu ada yang masih ingat apa? Apa? Pertambahan karena terjadi peningkatan suhu ya. Nah, ini contohnya ya, kemarin kita sudah belajar nih. Kemarin diberikan gambar rel kereta api yang bengkok ya, yang bengkok. Kenapa terjadi relnya itu bisa bengkok? Karena mengalami pemuaian. Kemudian ada gelas dikasih air panas, jadi apa? Kenapa? Karena terjadi pemuaian juga ya. Nah, hari ini kita masih belajar yang berkaitan dengan ini ya. Jadi nanti kalian akan melihat ya, akan mempelajari penerapan dari konsep pemuaian ya. Nah, sebelumnya
silahkan mohon dibagikan ya soal pretestnya. Ya, ini soal pretestnya mohon dibagikan ya ke belakang atau ke yang belum. Silakan seorang harus dapat satu. Ya. Ya, ini sudah dikumpulkan kembali ya untuk soal pretestnya ya. Ini untuk menguji kemampuan awal ya. Baik, untuk selanjutnya itu adalah nah, kita akan belajar tentang pemuaian ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang konsepnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penerapannya ya. Nah, selain itu mereka sudah disebutkan ya penerapan konsep pemuaian, betul sudah? Ya, misalnya pada apa? Pada area, pada pemasangan apa lagi? Jendela itu di apa? Diberi celah ya, diberi celah agar apa? Agar ya saat memuai kacanya tidak pecah ya. Kenapa bisa pecah? Karena sempit, akhirnya kan dia melebar gitu ya. Ya jadilah gitu pecah. Ya, tidak mampu lagi menahan ukuran dari kacanya. Jadi jendela tidak mampu menampung lagi ukuran dari kacanya. Ya, jadi kalau belajar ini kira-kira ada manfaatnya nggak? Ada ya. Kalau kita mau, kita bisa menghitung, nanti memperkirakan agar kacanya tidak pecah. Berarti harus memasang ukuran berapa kaca dan memberi celahnya itu berapa. Ya, kita bisa hitung. Ya, kita bisa hitung ukuran kaca yang harusnya dipasang di jendela. Ya. Nah, itu udah jadi tujuannya ya. Kenapa harus belajar ini ya? Jadi nanti ketika kita di pertemuan hari ini kalian akan melakukan praktikum ya, menggunakan alat motion block ya. Alat motion blocknya sudah ada ya. Nah, kemudian untuk apa alat itu? Untuk menguji pertambahan panjang akibat pemuaian ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan alat itu, apa yang akan kalian dapatkan? Nah, kalian nanti harus bisa menguraikan ya faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian panjang. Ya. Nah, jadi misalnya nanti akan dikasih satu permasalahan tentang kabel PLN ya. Kabel PLN-nya putus. Nah, agar tidak putus itu harus seperti apa? Ya, ukurannya harus apa? Kalau nggak mau putus berarti ukurannya harus panjangnya harus tepat ya, harus tepat. Nah, berapa panjang yang tepat itu? Nah, itu nanti yang akan kita lakukan ketika belajar hari ini ya. Setelah masalah itu kalian diskusi ya, bagaimana mengukur panjang yang harusnya terpasang agar kabel PLN-nya tidak putus ya. Siap? Jadi di pertemuan ini kalian akan mendapatkan kompetensi atau kemampuan ya yang nanti pasti bermanfaat ya. Salah satunya kalian jadi tahu konsep pemuaian. Mungkin satu saat kalian akan menjadi teknisi, engineer gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kalian akan berkolaborasi, bisa bekerja sama ya. Kalian nanti bisa menggunakan alat-alat percobaan. Nah, yang paling penting nanti juga akan dinilai sikapnya ya. Di sini siapa yang bisa bertanggung jawab, bisa bekerja sama, bisa disiplin ya, dan juga bisa ya, mandiri ya. Baik, itu mungkin untuk pengantar kita ya untuk di pertemuan hari ini ya. Nah, sebelumnya mari kita mulai ya. Kita lihat di papan tulis ya. Apa judulnya? Kabel listrik PLN putus menjuntai. Kira-kira bahaya tidak? Bahaya. Kenapa? Ya, bisa apa? Membahayakan. Ya, membahayakannya bisa. Kalau bahasa kalian apa? Nyetrum ya. Teraliri,
Nah, dibacakan ya. Kabel listrik yang menjuntai di Jalan Raya Puncak, tepatnya di Jalan KHM Motoha, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, membahayakan pengguna jalan. Kabel listrik itu nampak melintang di tengah jalan, tak jauh dari Simpang Gadok, Puncak. Kabel listrik ini dipasangi batu sebagai penyangga agar sejajar dengan tanah dan tidak membahayakan pengguna jalan. Ya. Nah, penjual warung Asep mengatakan kabel ini putus sejak tengah malam tadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Jadi putusnya kapan? Ya, pukul 12:30 pagi ya, atau dini hari. Nah, belum tahu kenapa putusnya, kayaknya sih putus karena penyangga di tiang listrik itu copot ya, kata Asep dan temannya. Nah, kemudian memasang batu ya, karena takutnya mengganggu jalan. Semalam sudah ada pengendara motor yang tak lama setelah kabel ini turun itu hampir terkena ya. Nah, jadi kalau dia dipasang batu tidak jadi. Jadi apa nih yang masalah yang bisa kalian tangkap? Yang disajikan apa? Bahwa masalah tidak kalau kabel putus itu. Masalah. Jadi masalahnya apa? Ya, kabel PLN itu putusnya. Harusnya seperti apa yang bisa diselesaikannya? Kabel PLN-nya harus putus tidak? Tidak. Jadi apa yang harus kalian pecahkan? Agar tidak putus ya. Bagaimana caranya agar kabel tersebut tidak putus ya? Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang itu masalahnya yang akan kita pecahkan. Sekarang duduknya sudah berkelompok? Sudah ya. Nah, kemudian saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Nah, ini kelompok 1 silakan. Kemudian kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 dan 4. Dan kelompok 5 ya. Baik, sudah dibuka, silakan dibuka lembar penyelesaian masalahnya ya. Nah, dari masalah yang sudah ditampilkan, kira-kira apa yang menurut kalian, apa yang muncul di benak kalian? Dari masalah yang sudah ditampilkan, kira-kira ketika melihat masalah ini, terus kemudian kalian harus menyelesaikan, apa yang terbayang di pikiran kalian? Kenapa kabelnya bisa putus? Ya, betul. Kenapa kabelnya bisa putus? Ya, terus apa lagi? Nah, ada lagi yang tahu kenapa kabelnya bisa putus? Ya bukan, maksudnya ada lagi pertanyaan selain itu? Oke, nah sekarang coba putusnya kapan ini kabelnya? Dini hari. Dini hari. Nah, berarti ada yang tahu kenapa kabelnya? Kabel tersebut Ya. putus pada Dini hari ya. Nah, ada yang tahu jawabannya? Tidak. Nah, silakan cari menggunakan Google atau menggunakan mesin pencari ya, silakan. Silakan dicari. Nah, baik, sudah didapatkan jawabannya? Sudah. Oke, nah berarti apa jawabannya? Apa yang menyebabkan si kabel PLN itu bisa putus pada dini hari? Ya, oh ya, silakan Radisa. Apa jawabannya? Radisa, bagaimana jawabannya? Karena kabelnya menyusut saat malam. Karena Menyusut. kedengeran apa? Karena kabel itu mengalami penyusutan. Oh, karena kabel PLN-nya mengalami penyusutan ya. Baik, ya. Nah, tadi kata Radisa kenapa? Karena kabelnya mengalami penyusutan ya. Nah, apa bedanya penyusutan dengan pemuaian? Beda atau sama? Beda. Apa bedanya? Penyusutan adalah benda pengurangan ukuran karena mengalami penurunan suhu. Ya, karena kan kabel PLN itu dia putusnya di malam hari ya. Nah, malam hari biasanya suhunya dingin atau rendah? Dingin atau suhunya rendah atau tinggi? Rendah ya. Karena
pasti mengalami penyusutan. Ya. Nah, baik, sekarang untuk bisa menyelesaikan masalah ini, ya, kita harus menyelidiki ini apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemuaian. Yang itu. Nah, baik, tadi sudah kita mendapatkan jawaban penyebabnya adalah karena mengalami penyusutan. Nah, penyusutan itu tadi beda ya dengan pemuaian ya. Nah, kira-kira kalau terjadi pemuaian atau penyusutan, berarti apa yang terjadi? Bertambah atau berkurang ukuran. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Dari kabel itu bisa sampai putus. Apa? Yo, biar kita pengen tahu, agar kita bisa tahu, oh berapa nih kabel yang harus dipasang gitu kan, biar nggak putus, agar tidak putus begitu ya. Nah, berarti apa yang harus kita cari nanti? Ya, berapa panjang kabelnya? Nah, berapa panjang kabelnya, dan kalau dipanaskan kan akan memuai, kalau dingin akan menyusut. Nah, apa yang harus dicari? Memuai itu berubah kan? Menyusut juga berubah. Nah, apa yang harus dicari? Berapa apa Nabila? Perubahan panjang kabelnya ya ketika memuai atau ketika menyusut ya. Nah, untuk mengetahui itu ya kita harus mencari tahu apa ya faktor-faktor yang menentukan pertambahan panjang ya. Nah, untuk mengetahui itu kita akan melakukan penyelidikan dengan menggunakan alat motion bro. Baik, silakan dibuka ya KPD yang ini ya. Kita akan nama kegiatannya ini akan melakukan penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian ya. Nah, tujuannya untuk mengetahui ya faktor apa saja yang mempengaruhi pemuaian panjang ya, secara khusus pemuaian panjang ya. Nah, itu boleh dibaca dasar teorinya. Untuk alat dan bahannya ini kita sudah punya alat motion
Ya, ini karena ini 0. Nah, kalian tinggal kalau ini berarti 20 ya. Kemudian ini berapa? Ya. Bisa dipahami? Ya. Kalau seperti itu, silakan untuk diambil alatnya ya. Kemudian dilakukan sesuai instruksi yang tadi ya. Untuk termometernya, hati-hati ya, ini termometer ada yang pecah satu kemarin ya. Jadi silakan hati-hati menggunakan termometer. Nanti ya termometernya ya, jangan pecah lagi. Nanti diganti pakai uang kas. Ya, pecah.
Tidak dua tahu. Habis dan dua
Jadi ini diisi. Masih gerak dikit tuh. Itu tembaga. Kuningan ya itu diganti kuningannya. Yang di tengah apa? Aluminium. Ya. Oke, yang kuning itu kuningan ya. Belum, bukan ketua cuy. Oh, kata orang juling cuy. Yang di tengah ada belum video. Pak ya, Pak. Tadi udah ke part 3 tapi dari gini lagi. Ya Allah. Yang tadi di tengah ini nih aluminium, yang kuningan belum. Tadi kuningan. Ini. Oh iya. Aluminium. Baik, sudah ya mengambil datanya? Sudah. Nah, sudah lengkap tabelnya? Sudah. Nah, oke, di sini ada nilai koefisien muai ya. Nah, untuk koefisien muai ini untuk mendapatkan nilainya ya itu adalah dengan menggunakan persamaan ini ya. Karena persamaan untuk mencari pertambahan panjang itu adalah delta L sama dengan L0 dikali koefisien Y dikali perubahan suhu ya, seperti itu. Nah, untuk mencari koefisien Y ini adalah dengan cara koefisien Y itu sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T. Ya, seperti ini. Jadi silahkan kalian kerjakan untuk mencari nilai koefisien Y-nya ya dengan menggunakan persamaan ini. Ya, delta L-nya ada nilainya. Delta L itu apa? Delta L itu adalah pertambahan panjang. Kalau L0 panjang awal ya. Kalau delta T apa? Perubahan suhu ya. Perubahan suhu. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, coba di tab datanya ada ya. Delta L ada kan? Ada. Terus L0-nya ada? Delta T-nya ada? Nah, silakan semuanya menghitung dulu ya koefisien Y-nya.
ini aluminium. Yang tinggal diisi. Ya, jadi yang koefisien itu silakan diisi dari buku. Ya, nanti jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, waktunya 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ibu aku yang mana? Oh iya. Celsius. Bisa jawab pertanyaannya? Belum kan? Belum bisa atau memang belum dijawab? Ya, jadi dia pertanyaannya masih panjang, bandingkan dengan koefisien lainnya. Nah, ini kurangi dulu buahnya, karena kan beda-beda. Kasih termometernya. Pecah. Pecah. Masih pakai api. Berarti sana Polaris. Gimana bisa jawabnya? Yang ini belum ini Pak, silakan kembali ke meja masing-masing, kita diskusi ya. Oke, coba dilihat ya data masing-masing. Kita kan sudah punya yang pertama data suhu awal ya. Suhu awalnya berapa? 25. Yang lain sama? Mungkin ada yang beda ya, ini beda ya. Nah, tidak apa-apa ya bedanya. Oke, kemudian ada nama bahan apa saja? Kuningan, aluminium, dan besi ya. Panjang awalnya berapa semua? 21 cm ya. Ada yang beda? Berapa? 20. Ada yang 19,8.
Maksudnya sampai 50 ya? Ya. Ini kan senti yang milimeter ya kayak gitu. Ya. Dia senti. Oke, satuannya untuk itu milimeter ya, pertambahan panjang itu milimeter. Ya. Oke, kemudian suhu air sudah ada. Suhu air ada. Nah, sekarang kalian lihat, coba lihat pertambahan panjang dengan koefisien muai panjang. Mana yang paling besar? Coba lihat koefisien muai mana yang paling besar? Aluminium 0,0026. Pertambahan panjangnya siapa yang paling besar? Aluminium juga nggak? Apakah aluminium pertambahan panjangnya paling besar? Ya. Kelompok 5? Ya. Kelompok 4? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Kelompok 1 iya. Ya. Oke, so silakan tulis di situ ya. Tidak apa-apa karena data percobaan itu apa namanya tuh memang realnya seperti itu. Jadi walaupun beda ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa kalaupun berbeda ya. Sakit. Jadi, baik, kemudian bagaimana pertambahan panjang dengan suhu pada masing-masing zat? Nah, sekarang lihat perubahan suhu pada aluminium, besi, dan kuningan bandingkan dengan pertambahan panjang. Siapa yang di data kalian logam yang mana yang perubahan suhunya paling besar? Aluminium. Kelompok 1 aluminium, kelompok 3 kuningan. Kelompok 2 yang paling besar perubahan suhunya siapa? Aluminium. Kelompok 5 besi. Kelompok 4 besi ya. Sekarang lihat di antara mereka perubahan suhu yang paling besar itu mana yang paling besar pertambahannya? Siapa? Aluminium paling besar nggak pertambahannya? Kelompok 1 ya, kelompok 2 aluminium paling besar. Kelompok 5 apakah besi paling besar? Ya. Ya. Kelompok 4 besi paling besar? Ya. Besi. Nah, berarti hubungannya bagaimana menurut kalian? Semakin besar. Jadi yang pertambahan panjangnya paling besar itu apakah yang suhunya paling besar atau yang paling kecil? Ya, berarti hubungannya perubahan suhu yang paling mengalami pertambahan panjang yang paling ya silakan tulis. Sama ya kan seperti itu? Ya. Sama di nomor 1 juga kayak itu nomor 2 ya yang barusan. Yang nomor 1 tadi lihat koefisien muai yang paling besar mengalami pertambahan panjang paling besar tidak? Tidak. Oke. Mungkin karena beda ya suhunya. Ada di rambutnya di situ. Nah, gimana sob? Lihat datanya antara perubahan suhu dan pertambahan panjang. Oh, benda yang mengalami bagaimana? Benda yang mengalami apa? Perubahan apa? Suhu yang paling mengalami perubahan pertambahan panjang paling
bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang saat benda mengalami perubahan suhu sebesar 1 derajat ya. Nah, sekarang misalnya nih dari 10 dari 0 derajat berubah sampai 10 derajat. Berarti kan akan bertambah ya. Nah, setiap 1 derajatnya bertambah nilai koefisien itu. Ya, sekarang bandingkan di antara aluminium, besi dan kuningan mana yang paling besar? Aluminium. Berarti logikanya yang akan bertambah paling besar panjangnya siapa? Aluminium. Nah, siapa yang seperti itu? Aluminium pertambahan panjangnya paling besar. Kelompok mana? Tuh, 2. Aluminium paling besar tidak pertambahannya? Kelompok 5 tidak. Kelompok 4? Tidak. Kelompok ini tidak ya. Nah, sekarang coba lihat data yang kelompok 1, coba lihat. Oke, mana perubahan suhunya? Coba kelompok yang beda, boleh kelompok 4 minta lihat datanya. Ini perubahan suhunya mana kelompok 4? Oh, kelompok 4 mah tidak bertambah ya. Ini perubahan suhunya, suhu awalnya berapa? 20. Langsung dihitung dulu perubahan. Oh, jadi nggak bertambah. Bisa jadi dari alatnya ini, Mas. Coba yang kelompok 3 boleh. Nah, kalau ini kan dia walaupun aluminium paling besar ya koefisien muanya, tapi dia perubahan suhunya kan paling besar ya. Nah, kalau di kelompok 1, boleh ini karena ini beda banget ya perubahan suhunya. Kalau di kelompok 1 ini perbedaannya paling hanya 3 derajat sampai hanya 5 derajat. Ya, jadi perubahannya itu hampir mirip perubahan suhunya itu. Ya, sehingga ketika aluminium dia paling besar, maka dia juga paling besar perubahannya. Karena suhunya juga dia perbedaannya tuh nggak jauh beda. Dan dia memang perubahan suhunya paling besar di tengah ya. Iya. Ya, jadi mempengaruhi ya, koefisien mempengaruhi. Kalau yang ini kenapa bisa bukan aluminium yang paling besar? Karena perubahan suhu aluminium itu dia lebih kecil, jauh 20 derajat. Ya, paham? Coba sok diisi. Ya, coba silakan diisi bagaimana hubungannya sesuai yang bisa kalian simpulkan. Ya, kalau ini kan tidak ada pertambahan panjang, emang gak naik ya? Apa itunya? Panjangnya kan termometer. Panjangnya atau suhunya? Panjang awalnya diukur kan? Ya. Itunya kayaknya apa sih? Alatnya yang belakangnya tuh kurang. Ini gua ada nggak nempel yang ini. Ya tadi hubungannya ya sesuai aja yang ada. Bedanya sampai 23 derajat kan besar gitu 23 derajat itu ya pertambahannya dia kalau melihat panas semakin besar koefisien mulai panjang maka dia itu akan mengalami pertambahannya yang paling besar. Gimana menurut kalian gimana?
suhunya terlalu besar, jadi tidak terlihat peran dari koefisien muai. Ya, tapi kalau di kelompok 1 dan 2 karena perbedaan suhunya tipis ya, jadi dia terlihat ternyata kalau beda suhunya dikit, koefisien muai itu mempengaruhi pertambahan panjang. Ya. Terus apa lagi? Di perubahan suhu, terus apa lagi? Koefisien muai yang mempengaruhinya ya 2. Faktor yang mempengaruhi pemuai itu ya, pertambahan panjang benda yang memuai dipengaruhi oleh apa? Koefisien muai dan perubahan suhu ya. Nah sekarang untuk menyelesaikan masalah yang tadi ya, yang di kabel itu, bagaimana tadi apa targetnya? Apa? Menghitung seberapa panjang ya agar kabelnya tidak putus. Sekarang berarti bagaimana caranya? Kabelnya bagaimana kapan kabel itu putus? Dini hari kan. Nah, kenapa? Karena mengalami penurunan suhu. Nah, pada saat mengalami penurunan suhu itu, nah kan dia terjadi menyusut awalnya seperti ini ya, tegak, lurus. Terus tiba-tiba dingin jadi menyusut. Nah, akhirnya ujung kanan ketarik gitu ya, ujung kiri tertarik. Nah, jadi akhirnya jadi putus. Nah, agar tidak putus, berarti apa yang harus kita buat? Rancangannya panjang kabelnya harus apa? Ketika suhunya dingin dia cukup ya untuk menyusut. Ketika suhunya panas cukup juga ya untuk memuai. Nah, berarti apa yang harus kita hitung? Panjang kabel ya yang ya. Nah, bagaimana cara mencari panjang kabel yang ideal? Kalau melihat dari sini, kan ini menghitung pertambahan panjang ya. Nah, kalau melihat dari sini yang harus kita cari apa? Panjang awal kabel. Panjang awal kabel itu ditentukan oleh apa? Yo, panjang awal kabel itu ditentukan oleh apa? Panjang jarak antar tiang. ya, jarak antar tiang. Misalnya ini ada tiang A, ini tiang B gitu ya. Nah, jarak antara tiang itu berapa untuk tiang apa? Tiang PLE. Jadi pertanyaan pertama yang harus dicari adalah jarak antar tiang PLE ya, berapa kan? Terus nanti cari diubah ya pertanyaannya, jadi berapa jarak antar tiang PLE. Yang kedua, nih koefisien muai ya, apa? Koefisien muai itu apa? Kan kemampuan bahan atau benda untuk setiap bahan sama atau beda yang kalian dapatkan apa? Beda atau sama? Beda. Yang semangat dong, beda atau sama? Beda. Dong ya, beda atau sama? Beda. Ya, beda. Jadi kalau kita ingin tahu ya koefisien muai yang akan dipasang itu koefisien muai yang mana pada kabel? Yang mana? Apa? Koefisien muai apa? Bahan. Nah, berarti pertanyaannya untuk mendapatkan koefisien muai ini, pertanyaannya apa yang selanjutnya harus kita cari? Apa? Bahan. Oh ya, bahan kabel pada PLE ya, pada kabel PLE. Apa?
pagi hari, siang hari, atau sore hari? Nah, suhu yang apa namanya? Suhu yang panas atau suhu tinggi. Kalau menyusut berarti di suhu rendah. Nah, sekarang apa yang harus dicari berarti? Apa? Suhu. Kita akan masangnya di mana? Di Sukabumi ya. Nah, yang harus cari itu apa? Ya, berapa? Suhu tertinggi. Ya, di Sukabumi pada siang hari. ya, dan suhu terendah. Jadi berapa suhu tertinggi, berapa suhu terendah. Ya, nah ini silakan untuk bisa mengembangkan silakan untuk mencari tahu dulu ya melalui mesin pencari ya. Silakan pakai HP-nya. Tembaga atau bis aluminium. Tembaga atau aluminium. Di sini ada kamu. Iya di sini. PPLN, Suhu tertinggi tadi ada 29 buat PLN yang kabelnya dari apa? di atas 29. Kalau bahasa Inggris itu aluminium. Kalau PLN
tambah delta L-nya. L0-nya ada? Yang mana L0-nya? L0-nya yang mana panjang awal pada tiang? Pada jarak antar tiang? Yang 50. Ya, berarti ini tinggal 50 ditambah titik-titik-titik. Nah, ini yang harus kalian cari. Berapa titik-titiknya? Bisa dipahami? Nah, sekarang rumusnya yang mana delta-nya? Pakai yang ya. Delta T-nya ada? T2-nya berapa? Sebut tertinggi? 29. Ya, berarti 29 dikurangi 18 berapa? 11 derajat Celcius ya. Nah, silakan ini kalian cari ya jawabannya berapa untuk aluminium, berapa untuk tembaga. Nanti ada satu kelompok yang ke depan ya untuk menunjukkan panjang kabel yang harus terpasang. Mengerti? Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Di mana awalnya jadi tunggu. Panjang awal. 19 lagi itu terendah bukan? Iya kan, ini sayang. 0,000026 itu harus dimasukkan. 6 juga.
Yang ininya kan gini. Sebenarnya ininya berapa? Buat bentuk kayak 26 nanti dari hasilnya. Kayak di berarti berarti ini aja gitu yang ininya enggak gitu jadi ini aja yang dikaliin jadi hasilnya 1.300 Itu yang tembaganya ya. Yang aluminium kan tembaganya. Ayo cepat cepat. Boleh. Saya tadi udah aluminium, sekarang yang tembaga. Kenapa? Ya, kan ini ada nol di belakang kali ini 1/10-an. Nah, berarti kalau dikali ini dia tuh akan memindahkan cuma satu angka. Bisa jadi 5 kali 0,00026 kali 9 sama dengan kali dulu yang ini 6 kali 5 turunkan 2 jadi hasilnya 0,0013 kali 11 gini. Kalau sekarang hitung yang tembaganya ya. Nih, coba sini mendekat. Aluminium gitu kan. Yang satu hanya tidak. Yang satu panjang awal ditambah tambahan panjang. Panjangnya yang nolnya berapa? Oh, yang akhirnya berapa kali ya? Cari cari yang nolnya berapa? Alfanya berapa? Cari belum? Aluminium. Yang akhirnya berapa? Data T perubahan apa? Perubahan apa?
pindah ke sini. Jadi 5 kali 5 kali 0,26 kali aja bisa boleh kayak gini. Kalkulator tuh. Apa ini? Nah ini. Jadi kamu ini buat kelihatan ya. Berapa? 0,0013 kali 11 kali kali 0,0013 kali 11 dia satunya berapa? 20 tambah 0,0153. Sekarang cari yang tembaga. Yang tembaga bisa kan? Bisa. Hah? Ini cepetan. Kalian berapa yang tembaga? 0,00035. Bisa? Saya yang tembaga ya. Ini bisa? Bisa dong. Akan saya mana sini? Aduh, yang ada lah. Aluminium. Bisa mengerti.
tadi sudah dijelaskan, sudah dapat ya jawabannya ya. Nah, baik, sekarang siapa yang akan mempresentasikan atau menunjukkan ya, yang menunjukkan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan, hasil perhitungan yang sudah dikerjakan, ya. Baik, silakan yang bersedia, dulu dihapus dulu ya. Oke, siapa yang bersedia? Kelompok mana? Ayo, kan sudah selesai belum? Oke, boleh kelompok 1 ya, silakan untuk ke depan. Ya, jadi berapa pertambahan untuk aluminium, berapa pertambahan untuk tembaga? Ya, ini aluminium. Dan yang tembaga. Ya, silakan ke depan ya. Oke, boleh jangan langsung menulis ya, coba dijelaskan dulu apa namanya tuh, apa yang akan kalian tulis. Silakan langsung melihat ke sana ya. Ya, silakan. Kami akan menunjukkan hasil panjang kabel yang akan dipasang. Silakan coba dituliskan ya teman-temannya. Nanti yang lain menyamakan ya, beda atau sama ya. Ya. Yang lain boleh ya menyamakan, karena mungkin jawabannya beda-beda ya, karena kan koefisien muainya juga tergantung dari hasil data percobaan yang kalian dapatkan ya. Mungkin ini kelompok 1 koefisien muainya berapa tadi itu? 0 berapa? Koefisien muainya. Nah, ini ke depan ada tanda kalinya mana? Yo, di mana tanda kalinya? Ya. Mana tadi koefisien muai aluminium itu yang kamu hitung? Yang lain sama atau beda? Beda ya. Nah, karena kenapa bisa beda? Karena tergantung dari data hasil percobaan ya. Nah, satu lagi jangan lupa tadi itu ditulis ya. Yang di hasil akhirnya yang ini. Oke, seperti ini ya hasilnya. Nah, ya boleh duduk lagi. Jadi kabel PLN yang harus dipasang, kalau aluminium berapa? Untuk kelompok tadi 50,0154 meter. Kalau yang ini 50,0035 meter. Nah, harus pilih yang mana? Ya tergantung dari KPLN yang akan memasang kabel yang mana. Ya, kita kasih opsi. Itu ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, ada yang mau bisa
Jadi harus bisa ya, harus bisa, nggak apa-apa. Ya, 5 kali 0,0017 kali 10. 5 kali 10 dulu atau enggak 10 kali 0,007 gitu kan. Beda kan 10 ini. Semangat. Ayo. Belum sholat kita. Terima kasih ya, nanti post testnya akan kita cek hasilnya berapa, mudah-mudahan bagus ya. Oke, untuk hari ini sudah ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 1 ya, yang sudah memberikan yang terbaik ya, disiplin, cepat, kemudian kerjasamanya bagus ya. Yang lain silakan tingkatkan lagi untuk menjadi kelompok yang terbaik ya. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan soal. Buku catatan nanti diperiksa ya, jadi silakan untuk dilengkapi terlebih dahulu tugas-tugas yang harus dikerjakan ya. Kemudian juga nanti dibaca-baca kembali ya. Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa? Tentang kalor yang menyebabkan perubahan suhu dan perubahan wujud ya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Mari kita tutup